di interminit lah, dikembalikan ke agent teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Sulisteye di Hongkong. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sesuai di judul videoku kali ini, aku mau sedikit cerita tentang pengalaman nih temen nembokku yang ngambil pembantu dari Indonesia yang meminta sesuatu di luar wajar ya, di luar nalar, seperti dia itu sudah bekerja puluhan tahun di Hongkong. Ceritanya itu kan awal mulanya teman nembokku ini suami istri, dia itu belum pernah ngambil pembantu, dia itu pengantin baru. Berhubung sekarang ini dia itu hamil terus punya anak, jadi mau nggak mau teman nembokku ini pengen ngambil pembantu. Sebelum ngambil pembantu atau CC, teman nembokku ini selalu bertanya ke majikanku ya, yang notabene majikanku itu kan sudah punya pembantu atau CC, aku ini ya yang dimaksud. Jadi majikanku itu selalu ditanyain sama temennya, enaknya itu ngambil pembantu Indonesia atau Filipina. Terus mbokku ya, majikanku itu selalu nyaranin ngambil pembantu dari Indonesia. Kenapa? Alasannya yang pertama, katanya pembantu Indonesia atau CC Indonesia itu nurut ya, manut, kayak gitu loh. Biasanya kalau pembantu dari Filipina itu dia itu kerjanya harus dijamin ya dari sekian dan sekian, terus sarapannya itu dia nentukan sendiri, pokoknya ribet lah kata mbokku. Ya memang bener sih, karena saudara nih majikanku yang cowok itu punya pembantu Filipina dan seperti itu, beda jauh dengan aku ya, pembantu Indonesia yang kalau dikasih sarapan ya oke, enggak ya beli sendiri kayak gitu, karena aku nggak mau ribet ya. Terus akhirnya temen nembokku ini oke lah fix ngambil pembantu dari Indonesia, disuruh untuk menjaga anaknya yang umur 2 tahun kurang kalau nggak salah, kalau nggak 2 tahun. Karena sebelumnya itu yang jaga neneknya, berhubung sekarang ini neneknya sakit, jadi mau nggak mau harus ngambil pembantu untuk jaga anaknya. Kan temen nembokku ini sekantor sama majikanku kerjanya, yang laki kerja, yang cewek juga kerja. Jadi cecenya itu di rumah hanya jaga anak satu sama bersih-bersih ya, seperti biasa jobnya tuh ya bersih-bersih. Kemudian dia itu tinggal di rumah sendiri karena majikan itu kan kerja ya, ditinggal kerja lah maksudnya. Ketemu majikannya itu cuma pagi sama malam kayak gitu. Nah setelah cecenya itu sudah datang di Indonesia, datang di Hongkong, baru bekerja 4 bulan, jalan 5 bulan, cecenya itu minta naik gaji 5.000, minta liburnya setiap minggu, terus minta uang jatah makan yang ada di kontrak. Otomatis temen mbokku ini kan kaget loh, kok minta naik gaji kenapa, sedangkan dari awal itu kan perjanjiannya yang ada di kontrak itu 4.630 gajinya. Ya wong bekerja baru beberapa bulan kok udah minta gaji, kok ngalah nih Cece yang sudah bekerja di Hongkong lama kayak gitu. Wong Cece yang bekerja lama pun juga gajinya normal standar sesuai di kontrak ya kebanyakan. Terus akhirnya temen mbokku ini kan curhat lah ke majikanku. Terus tanya, emang cecemu juga minta uang makan, terus minta naik gajinya kayak gitu ya. Terus mbokku ya bilang enggak lah, dia itu nggak minta uang makan ya, tapi ya dicukupi kayak sarapan, kayak makan siang kayak gitu. Kalau sarapan itu kita dari majikan nggak mungkin dikasih nasi ya teman-teman kalau di Hongkong, karena kalau di Hongkong itu sarapannya roti, terus oatmeal kayak gitu. Terus kalau siang itu kebanyakan kadang nasi, kadang mie juga. Pokoknya beda jauh dengan kita hidup di Indonesia. Kalau di Indonesia kan sarapannya nasi, siang makannya nasi. Kalau di Hongkong itu kalau malam pasti fix nasi ya teman-teman, karena kita kan masak. Terus akhirnya temen mbokku ini kan udah kaget ya minta gaji. Akhirnya ya pelan-pelan lah diajak ngobrol, kenapa kok minta tambah gaji, sedangkan dari awal itu kan perjanjiannya ya sesuai di kontrak kayak gitu. Terus liburnya itu 1 minggu sekali, tapi yang 2 kali itu kan sudah dijelaskan hari Minggu, tapi yang 2 kali itu liburnya hari biasa sesuai dengan liburnya majikan ceweknya ya temen mbokku ini. Dulu pas di Indonesia tanda tangan katanya iya oke. Baru sampai di Hongkong kerja 4 bulan udah minta liburnya harus hari Minggu, gajinya minta 5.000, terus uang makannya harus dikasih semua full kayak gitu. Kalau kita dikasih uang makan ya teman-teman, kita itu nggak boleh loh gunakne air majikan, nggak boleh loh gunakne kompornya majikan kayak gitu, karena kan uang makan udah dikasih, otomatis kamu harus beli dari luar ya.
Terus akhirnya banyak pertimbangan ya, temen mbokku ini nggak mau ribet juga, dan menurutku temen mbokku ini juga sudah sesuai dengan apa yang dikasih sama mbokku ke aku ya. Sarapan ya dikasih ya roti kayak gitu, terus dibelikan kopi, dibelikan camilan-camilan, jajan-jajanan kayak gitu. Siang juga disuruh masak sendiri, masak mie atau masak nasi itu diperbolehkan loh sama temen mbokku. Terus kalau malam juga harus masak nasi ya untuk makan bersama kayak gitu. Tapi ini pokoknya dia itu minta tambah gaji gitu aja. Akhirnya temen mbokku kan nggak mau ribet, juga nggak mau ambil pusing. Akhirnya CC Indonesia ini diinterminate lah, dikembalikan ke agent teman-teman ya. Kan sayang, udah dari Indonesia ke Hong Kong pengen niatnya kerja, sedangkan belum pernah punya pengalaman bekerja dimanapun, udah dipilih sama majikan terbang ke Hong Kong malah minta yang aneh-aneh. Jadinya ya kayak gini ya, di interminate, dia harus proses lagi cari majikan, harus meneruskan potongan gaji. Nah, kan eman-eman banget ya teman-teman. Ini bisa dijadikan pengalaman kalian kalau mau kerja ke luar negeri. Jangan seperti ini ya teman-teman, nanti kalian yang rugi sendiri. Terus belum lagi nanti visa kita bisa turun atau enggak, kan majikan udah baik. Terus kalau di kayak gitu kan nanti nggak tahu majikan nulis surat di imigrasi itu seperti apa. Kalau nulis surat ke imigrasi alasannya di interminate itu kenapa, kalau nggak baik nanti visa kita bisa-bisa nggak bisa turun ya kan, kita sendiri yang rugi. Nah, usut punya usut, ternyata cecennya ini dikasih tahu atau disarani sama temennya utawa bule apa sapa ngono lho ya, yang sudah bekerja di Hong Kong lebih dari 10 tahun ya. Si temennya lah saudaranya ini wis bekerja 10 tahun, jadi ini gajinya 5.000, uang makannya dikasih 1.200 sekian, terus liburnya setiap minggu. Nah, si Mbak Indonesia ini pengenlah seperti Mbak yang udah bekerja 10 tahun ini. Waduh, kok nggak dipikir matang-matang dulu sebelum bilang ke majikan, daripada di interminate ya kan, proses awal dan ribet banget lah pokoknya. Akhirnya sekarang dia udah di interminate sama temen mbokku, dan temen mbokku itu kanji, gak mau lagi ambil pembantu. Akhirnya dia itu ngambil pembantu yang orang Hongkong juga, tapi udah sepuh kayak gitu loh, udah ya nggak sepuh banget sih, pokoknya jaga anaknya kayak gitu beberapa jam kayak gitu, karena takut dia masih trauma kalau ngambil CC yang seperti sebelumnya katanya. Ya beginilah teman-teman, kita itu kerja di Hong Kong, jangan bermimpi yang terlalu tinggi ya. Kita itu harus lihat kita di bawah kita, jangan melihat di atas kita kayak gitu loh. Kalau pengen gajinya naik ya nantilah nunggu udah finish baru cari majikan lagi. Udah belum punya pengalaman kerja, minta gaji 5.000, minta uang makan, minta libur setiap minggu. Aduh, beda banget dengan pengalamanku yang dulu awal aku ke Hongkong itu pokoknya manut banget dengan majikan. Pokoknya intinya harus finish ya, aku nggak mau di interminate kayak gitu. Nah ini majikannya wes baik, nggak pengen interminate CC ini, malah ini golek goro-goro pengen malah di interminate. Oke lah teman-teman, sekian dulu ya curhatanku hari ini. Semoga kita bisa mengambil sisi positifnya, yang negatif dibuang. Semangat yang lagi bekerja di luar negeri. Kalau kalian masih proses di PT, semoga kalian segera bisa terbang ke Hong Kong, amin, dan mendapatkan rezeki yang berkah, majikan baik, bisa finish, amin. Oke teman-teman, sekian dulu videoku hari ini, terima kasih banyak, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.